Saudara Bupati Manggarai Barat, ini adalah dokumen dari tanah seluas 300.000 meter persegi yang telah diusahakan oleh negara lewat Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dikembalikan kepada hak sebenar oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Diterima, dipergunakan agar berguna bagi masyarakat Manggarai Barat. Selanjutnya foto bersama. Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati Bapak Bupati NTT, Kepala Inspektorat Daerah NTT, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Kepala Satuan Polda. Selesailah melaksanakan penanganan perkara dan sudah diputus oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga hari ini acaranya adalah secara formal juridis, yaitu penyerahan barang bukti berupa aset tanah kepada pihak yang berhak, yaitu Kabupaten Manggarai. Nah, saya ingin juga sampaikan pesan Pak, dengan demikian dulu hampir lepas aset-aset ini. Aset-aset ini hampir lepas, sehingga pasti merugikan daerah dan keuangan daerah. Saya pernah membaca itu ada Permendagri. Di sana ada instruksi ketentuan yang menyatakan bagaimana daerah itu harus mengelola aset-asetnya. Ada 3 poin saat itu yang saya baca, yaitu di sana ada PAM administrasi, pengamanan administrasi terhadap aset, termasuk tanah juga. Itu sehingga demikian kita harus tertib administrasinya, tercatat di dalam pembukuan. Ini juga saya sebagai contoh, yaitu pernah terjadi di daerah provinsi, di daerah lain tercatat di buku, tapi tidak punya surat-surat. Nah, sehingga ketika terjadi pendudukan oleh masyarakat tidak bisa dibagaikan. Nah, inilah tertib administrasinya. Sehingga diperlukan PAM administrasi oleh pihak administratornya. Kemudian yang kedua adalah tertib fisiknya, administrasi dan fisik. Itu perlu pengamanan fisik. Nah, ini dari ada polisi demokrasi sekali untuk mengamankan aset-aset daerah tersebut. Selain administrasi, fisiknya juga. Kemudian yang ketiga adalah tertib hukumnya. Sudah tercatat, diamankan fisik. Kalau suratnya nggak ada, sama juga tidak bisa kita secara hukum menguasai atas aset tersebut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seluruh pejabat yang hadir, Pak Jati dan seluruh jajaran, terima kasih. Dan aset pemerintah menjadi masalah yang luar biasa. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Jati itu betul, bahwa dari hukum administrasi itu provinsi, jangankan kabupaten, provinsi pun bermasalah luar biasa. Provinsi NTT. Kalau Pak Jati lihat ada di video-video YouTube, pasti ada gubernur berantem dengan masyarakat itu karena tercatat sebagai aset, tetapi tidak memiliki hukum kepemilikan yang sah. Nah, itu ada. Di hukum kepemilikan yang sah itu tidak ada, bahkan hukum penguasaan fisiknya aset tersebut itu tidak ada. Lalu kalau dirambah atau
diambil oleh masyarakat, barulah kita bermasalahkan itu. Memang saya selalu katakan, kalau tempat yang tidak strategis untuk kepentingan daerah untuk membangun ekonomi bersama dengan rakyat, ya sudah hibahkan daripada itu bodoh sendiri kan pemerintah. Tapi kalau daerah tanah-tanah ataupun lahan yang sangat strategis untuk membangun sesuatu yang berguna bagi masyarakat bersama pemerintah itu, ya kita harus ambil untuk kerjakan yang baik sehingga punya multiplier effect terhadap pembangunan di daerah. Karena itu lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih, karena bukan Kejaksaan Tinggi, bukan saja tanah di Trangaya 30 hektar saja, tapi banyak sekali Kejaksaan Tinggi telah membantu NTT, baik lewat Bank NTT, lewat berbagai aset-aset di provinsi ini. Banyak sekali aset yang telah ditarik dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu sangat membantu provinsi ini untuk mempunyai pendataan aset yang baik. Jadi waktu saya menjadi gubernur, contohnya di Lipo ya, Pagajati, itu Lipo Plaza, Lipo Mall itu per tahun cuma bayar 600.000, lalu kita paksa untuk bayar lagi sesuai Permendagri, hitungannya itu 1 miliar lebih. Nah, akhirnya dibayar juga. Memang pemiliknya 2 kali datang ke saya pikir pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang harusnya dampaknya tidak saja pada penyelesaian perkara atas tanah 300.000 meter persegi di Krana, tetapi harus dilanjutkan untuk memberi manfaat baik pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Manggarai Barat maupun pertumbuhan ekonomi yang punya dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Karena itu kepada Pak Bupati, ini kesempatan Bupati ini dapat durian runtuh. Jadi dulunya di situ tidak mungkin Pak Bupati bisa melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan otoritas yang Bapak miliki, tapi hari ini dengan dibantu Kejaksaan Tinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan tetap, maka dapat dilakukan. Hari besok sudah bisa kerjasama dengan pihak ketiga, atau kalau Bapak ada rencana membangun mall sendiri Kabupaten Manggarai Barat Keladawan, luar biasa situ. Tempat itu indah, saya sudah lihat tempatnya, oh keren sekali itu tempat. Di atasnya resortnya itu itu punya Pak Yosua ya. Pak buat ya, pelataran. Wah itu harus pelataran di tempatnya itu, hebat betul. Salah-salah Pak Gajah sudah dibangun itu masuk setengah mati nanti. Padahal Pak Spitsus, teman-teman jaksa yang sudah kerja mati, masuk itu lihat-lihat saja, kita belum tentu bisa bayar masuk sana nanti. Nah, tapi kan kebanggaan kita adalah kita telah memberikan yang terbaik di dalam kapasitas diri kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan hukum, untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara lewat tugas-tugas kita. Dan saya harapkan tanah yang strategis sekali itu, karena setelah tanah ini tanggal 22 nanti lewatin tanah itu sedikit, saya meletakkan batu pertama Hotel Bintang 5 Plus San Regis di seberang tanah itu. Jadi luar biasa ini tempat, sangat strategis tanah ini. Nah itu Hotel Bintang 5 Plus di situ. Jadi kalau yang bangunnya itu Hotel 13, nah salah itu. Jadi kalau sebelahnya sudah Bintang 5 Plus ya minimal di situ Bintang 5. Jangan dia 13. Itu membuat tempat itu tidak bermanfaat luar biasa. Bapak Presiden Joko Widodo itu Labuan Bajo yang dulu seperti jin buang anak, orang tidak mau di situ, jalan malam orang takut dirampok pada gelap kita. Hari ini jalan-jalannya hebat luar biasa. Kita mempunyai waterfront yang sekelas New York. Jadi saya bilang kalau kita membayangkan kalau tahun depan itu kita bisa melakukan konser musik di waterfront itu, wah Labuan Bajo luar biasa. Dan menurut saya itu artis-artis top dunia bisa nyanyi situ, bangga mereka.
Karena tidak ada tempat seindah itu lagi di dunia. Saya termasuk manusia yang keliling-keliling dunia, jadi saya melihat Labuan Bajo dengan keindahan waterfront seperti itu, maka itu akan menjadi tempat yang sangat luar biasa. Dan saya yakin kita semua kalau ke Labuan Bajo mencari uang yang cukup, ya kalau tidak ada cukup uang, ya pun tidak menikmati dengan baik. Karena perasaan saja, tapi niatnya tidak sampai. Nah itu saya pikir ini ke depan tempat ini makin mahal. Dan menjadi kebanggaan buat Nusa Tenggara Timur bahwa provinsi yang dianggap sebagai provinsi bila ditempatkan di sini nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong. Rata-rata kalau teman-teman kejaksaan, TNI Polri kalau ditempatkan NTT, balik lihat ibunya bilang goyang kepalanya dulu itu. Kalau sekarang begitu NTT semuanya semangat. Jadi saya bilang pada Kajari, Pak Kajari Labuan Bajo, Manggarai Barat, saya bilang, kamu jangan berlibur keluar dari Labuan Bajo, salah itu. Jadi tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu kamu keliling Labuan Bajo atau Flores, jangan kamu keluar dari Labuan Bajo. Nah itu sayang, nanti ke depan tidak bisa dapat lagi keindahan seperti itu yang kamu keliling. Selama saya keliling dunia, mirip-mirip begitu ya sedikit tempat, tetapi mempunyai keindahan yang begitu sempurna ya tidak ada lagi. Karena itu kita bersyukur. Dan kita harus berpartisipasi menyambut kebaikan Bapak Presiden itu dengan kerja-kerja keras kita, kerja-kerja nyata di lapangan, membangun sungguh-sungguh agar rakyat bisa menikmati apa yang telah dikerjakan. Nusa Tenggara Timur tertinggal jauh karena memang salah satunya sekian lama tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan hari ini tidak boleh tidak maju karena Presiden menaruh perhatian sangat luar biasa. Mana ada Presiden bisa bikin tanam jagung hampir dalam pelosok-pelosok itu. Itu tidak ada. Karena itu memang kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada bangsa dan negara ini lewat kerja-kerja keras kita, kerja-kerja peduli kita, kerja-kerja dengan berani kita, kerja-kerja yang punya tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk membawa Nusa Tenggara Timur lebih baik lagi. Khususnya Kabupaten Manggarai Barat, ini berkah yang luar biasa. Sudah dapat berkah daripada Kejaksaan Tinggi, dapat berkah dari Presiden, dapat berkah dari mana-mana. Jadi itu rezekinya luar biasa. Duduk-duduk saja itu bupati, uangnya datang sendiri. Tidak perlu bergerak. Itu bupati Manggarai Barat itu. Dia tidak perlu berdoa, tidak perlu apa, tidak perlu kerja, duduk-duduk pakai kain bolak-balik itu, uang datang. Anaknya pun diperjuangkan sendiri sama Kejaksaan, bawa kasih lagi ke dia. Jadi ini luar biasa menurut saya. Saya pikir dengan begitu rahmat, banyaknya rahmat kepada Manggarai Barat, dapat memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman di Manggarai Barat untuk dapat bekerja lebih hebat di bawah komando Bupati Edisius Edi. Saya pikir mampu, karena saya bilang ini kamu jadi bupati itu dukungannya banyak, antara dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau sampai tidak kerja maksimal, bukan memperlukan gubernur saja, itu memperlukan presiden juga. Karena presiden tahu nama kamu waktu pencalonan, dia tahu nama kamu. Saya tahu itu nama orang itu, saya tahu. Itu, jadi saya pikir itu perlu, dan saya harapkan dengan momentum hari ini memberikan sebuah energi baru buat Provinsi NTT, khususnya Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola asetnya, sehingga mempunyai kepastian hukum sehingga tidak terjadi lagi masalah di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi kepada para jaksa eksekutor lapangan yang begitu kerja luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada bisa gubernur berikan. Ya kalau uang pribadi adalah dikit-dikit, kalau minta di belakang nanti gitu banyak-banyak. Minta Bupati Manggarai salah-salah dia diambil lagi, tangkap lagi dia lagi. Karena itu terima kasih buat semuanya, kebaikan yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa akan membantu Bapak Ibu semua, dan kita harapkan provinsi ini makin maju, makin berkembang, dan menjadi provinsi kebanggaan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, salve, om, santi, om, Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.